Halo semuanya, kita jumpa kembali untuk materi lanjutan kita hari ini ya. Ya, masih di Visual Basic. Hari ini Losa akan bahas mengenai statement if di pemrograman. Jadi di dalam Visual Basic bentuk penulisan if itu biasanya yang ini ya, if, else, kemudian and if. Nah, apa sih fungsi dari if ini? If ini biasanya dipakai untuk mengambil atau memilih ya, mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang kita berikan. Jadi kondisinya ini kita yang buat, kemudian keputusannya apa, A dan B itu juga kita yang tentuin. Nah, untuk bentuk sederhana if-nya itu di sini ada dua lo berikan ya. Ini yang sebelah kiri, nah ini biasanya disebut dengan if tunggal. Sementara yang sebelah kanan ini if bertingkat. Nah, bedanya di mana? Oke, Losa jelasin dulu yang sebelah kiri. Nah, yang if tunggal ini biasanya hanya mempunyai satu kondisi. Jadi penulisannya di pemrograman itu nanti kurang lebih seperti ini. Jadi if kondisinya apa kita berikan ya. Jadi if kondisi kemudian then, nah ini penulisannya memang harus seperti ini. Yang bisa kamu ganti nanti hanya di bagian kondisinya. If kondisi then, kemudian di sini di bagian bawahnya ini adalah keputusan yang diambil kalau kondisinya benar, kalau sesuai dengan kondisi yang kita mau. Nah, berarti kalau kondisinya benar maka keputusan ini yang dijalanin. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan kondisi, maka keputusan yang berikutnya yang diambil atau yang di dalam else-nya. Jadi if di VB itu nanti dia akan mengecek kondisinya, dia akan menguji kalau kondisi ini nanti menghasilkan nilai true, maka dia akan mengambil keputusan yang pertama. Tapi kalau misalnya salah, dia akan mengambil keputusan yang di bagian else. Nah, inilah cara kerja dari if ya. Nah, if tunggal. Oke. Lalu bedanya dengan if bertingkat apa? Nah, if bertingkat ini dipakai kalau kondisinya itu ada banyak, lebih dari satu. Jadi pertama dicek dulu apakah sesuai dengan kondisi pertama yang diminta. Ternyata nggak cocok. Nah, kalau nggak cocok dia nggak langsung lari ke else, tapi dia akan menguji dulu kondisi yang kedua. Nah, apakah sesuai dengan kondisi yang kedua? Kalau misalnya nggak cocok, maka dia akan lanjut lagi ke kondisi ketiga, 4, 5, dan seterusnya sebanyak n kondisi yang kita buat. Ya, makanya di siniเราsebut kondisi n, artinya keberapa pun bisa. Nah, apa yang itu tadi kalau misalnya nggak sesuai ya. Jadi kalau kondisi yang pertama nggak sesuai, dia akan cek lagi if yang else if yang kedua, cek lagi else if yang ketiga, sampai kalau dia jumpa kondisi yang benar, maka dia akan mengambil kondisi keputusan sesuai dengan kondisi yang terakhir dicek itu yang keberapa. Tapi kalau misalnya salah, maka dia akan langsung loncat ke bagian else. Nah, ini sih bedanya if tunggal dengan if bertingkat. Nah, mungkin dibuat seperti ini kamu masih kurang paham ya. Jadi di sini Losa akan berikan satu contoh di bawah. Misalnya, kita itu diberikan sebuah kasus membuat program di mana user di program ini nantinya user si pemakai itu hanya menginput satu nilai. Nah, kemudian dari satu nilai ini nanti akan ditentukan apakah siswa ini lulus atau tidak lulus. Nah, tentunya penentu lulus dan tidak lulusnya itu adalah nilai yang diinput itu apakah melewati KKM atau tidak. Jadi kalau misalnya dia sama atau melebihi KKM, maka dia lulus ya. Nah, sama seperti nilai ujian kamu lah. Kalau misalnya di bawah 70 remedial kan gitu ya. Nah, cuman di sini Losa pakai keterangannya tidak lulus. Oke. Nah, jadi analisanya itu ya dengan bahasa sehari-hari kita. Berarti jika nilai yang diinput user lebih kecil dari 70 ya, maka munculkan tidak lulus. Tapi kalau nilai yang diinput itu lebih besar atau sama dengan 70, berarti 71, 72, dan seterusnya, maka munculkan lulus. Nah, munculkan lulus di sini nih karena ini Visual Basic ya, berarti bisa aja mungkin cetak di label lulus begitu, atau mungkin munculin message box lulus ya. Nah, jadi tergantung kita mau kreasi yang bagaimana, apakah dengan message box, apakah dengan mencetak di label.
Nah, sebagai contoh ya, jadi tadi Lose bilang bentuk if tunggal. Nah, yang ini kita pakainya if tunggal ya, karena kondisinya hanya satu, hanya mengecek KKM-nya doang apakah 70, dan kalau 70 ya lulus dan tidak lulus kan gitu ya. Hanya dua ya, hanya dua, memilih A atau B gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai if tunggal. Oke. Nah, biar gampang ini Lose copy ke sebelah kanan ya. Jadi saya nggak ganggu yang di sana. Oke. Nah, jadi sesuai dengan kasus yang di atas ya, if kondisi, berarti di sini kondisi yang mau kita cek itu adalah nilai yang diinput user. Jika nilai yang diinput, Lose buat nilai input gitu aja lah ya. Nah, jika nilai yang diinput itu lebih kecil dari KKM-nya. KKM kita berarti tadi 70 ya. Nah, itu cara nulisnya begini. Jadi, jika nilai yang diinput lebih kecil dari 70, nah, apa yang mau dilakukan? Keputusan apa yang mau kita berikan? Nah, sesuai dengan yang diminta, munculkan tidak lulus ya. Jadi, kalau nilai yang diinput itu lebih kecil dari 70, munculkan tidak lulus. Oke, Lose tulis begini dulu. Nah, kemudian else. Else artinya kalau tidak sesuai dengan kondisi. Berarti kalau tidak lebih kecil dari 70, berarti lebih besar dong kan? Nah, kalau lebih besar, maka keputusan yang diambil itu adalah lulus. Oke, nah secara simpelnya begini. Tapi karena kita membahas di Visual Basic, nah ini yang harus kita rubah. Nilai yang diinput user biasanya sudah pasti itu dalam bentuk text box. Jadi mungkin aja Lose buat di sini txt nilai. Nah, file ya, value. Jika value dari text box, nah jadi kita harus tambahin file. Nah, ini karena di Visual Basic ya, maka penulisannya begini. Jika nilai dari txt nilai, berarti jika nilai yang diinput lebih kecil dari 70, munculkan tidak lulus. Oke, bilanglah kita cetaknya itu di label. Maka kita bisa buat LBL keterangan. Contoh ya, ini nama objek bisa aja beda-beda ya. LBL keterangan, LBL hasil. Oke, mungkin seperti ini. Tidak lulus. Oke, nah terus yang lulus sama, berarti LBL keterangannya itu munculin kata lulus. Seperti ini. Jadi dia memilih antara yang ini atau yang ini. Nah, tergantung dari yang diinput oleh user. Nah, ini pembahasannya. Nah, sekarang kita akan coba ke contoh prakteknya langsung. Nah, di sini Lose udah buat ya sebuah form simple. Nah, ini kalau yang di form load mungkin kamu udah familiar kodenya ya. Font size, caption ya seperti ini. Oke, jadi pada saat ya programnya itu ketika dijalankan, berarti nantinya user itu akan menginput nilai di sini. Contoh dia inputnya 85, terus dia akan mengklik tombol ini. Nah, berarti coding if kamu akan terjadi, akan diproses pada saat tombol ini diklik ya. Nah, kita akan masukkan kode if-nya itu di comment 1. Atau yang sudah Lose ganti namanya cmd check. Oke. Kita buat di sini if ya, kondisinya berarti nilai yang diinput oleh user. Nah, seperti yang Lose bilang tadi ya, karena yang diinput oleh user itu ada di txt nilai, maka value dari txt nilai ini yang kita uji. Nah, kita bisa uji apakah lebih kecil dari 70 dan nah, kalau benar, kalau kondisinya itu sesuai lebih kecil dari 70, maka munculkan tidak lulus. LBL keterangannya atau LBL ket kita munculkan kata tidak lulus. Sementara kalau tidak sesuai dengan kondisi, maka munculkan keterangannya itu lulus. And if. Ya, ini and if jangan lupa ya. Ini udah satu paket, karena kalau ini kamu lupa, nah nanti dia akan munculin gini nanti. Block if without and if. Ya, jadi jangan lupa ya. Oke, and if-nya jangan lupa dibuat. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba tes ya. Jadi di sini Lose akan masukkan dulu nilai yang di bawah 70, 50 misalnya. Nah, ini secara pemikiran kita udah tahu ya, tapi kita coba tes apakah program kita udah bisa. Nah, ini dia udah bisa ya memproses yang di bawah KKM. Coba sekarang yang di atas KKM. Misalnya 85 deh, 85. Nah, ini dia udah oke juga. Nah, kalau pas 70 ya, pas 70 harusnya apa? Lulus ya. Nah, harusnya lulus. Oke, ya, ini ya. Nah, dia udah benar. Jadi kalau 69 itu dia tidak lulus, kalau 70 itu dia lulus. Oke? Nah, ini contoh kalau yang menggunakan label.
Bagaimana kalau misalnya yang menggunakan message box seperti yang Lause bilang tadi? Oke, misalnya ini Lause hapus. Berarti kalau nilainya itu lebih kecil dari 70, berarti munculin message box ya, pesan kamu tidak lulus. Misalnya seperti ini. Nah, sementara kalau dia nggak sesuai kondisi, berarti di atas KKM ya, message box kamu lulus ujian. Nah, misalnya seperti ini. Oke, jadi untuk membuat pesan message box itu ya seperti ini doang ya, message box. Kemudian spasi, kemudian isi pesannya apa. Oke, berarti sekarang kita ganti. Jadi kalau dia di atas KKM, dia akan munculin pesan seperti ini. Kamu lulus ujian. Sementara kalau dia merah, dia akan munculkan seperti ini. Kamu tidak lulus. Oke? Nah, inilah yang namanya statement if. Jadi kondisinya kita yang tentuin, kemudian keputusannya kalau benar apa, keputusannya kalau salah apa, juga kita yang tentukan. Oke? Nah, jadi untuk hari ini sampai di sini dulu ya mengenai if yang tunggal ini, if tunggal. Nah, di lain kesempatan Lause akan bahas mengenai if bertingkat. Ya, jadinya keputusannya itu lebih dari 2. Nah, mungkin setelah A, kalau nggak A, B, dan ada juga C, D, E, dan F, dan seterusnya. Ya, inilah yang namanya if bertingkat. Oke, nah ini mungkin di lain kesempatan akan Lause bahas. Oke, sampai di sini dulu pembahasan Lause untuk hari ini ya. Semoga kamu bisa paham mengenai statement if, penggunaannya, kemudian praktekin ke Visual Basic-nya juga ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Bye-bye.